Kalau kau wudu, kau sempurnakan wudumu, lalu kau salat 2 rakaat, kemudian kau khusyuk, konsentrasi dalam zikir, doa dalam salat. Kalau kau mohon ampun, maka akan diampuni dosamu. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada kesempatan ini. Urutan 393 dari awal kita belajar dan urutan 11 dalam pasal kita dengan sanad Hasan yang berbunyi dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ya. Yusuf bin Abdullah bin Salam dia berkata, Ataitu Abad Darda'i fi maradihi alladhi kubida fi, faqala ya ibna akhi, ma a'madaka ila hadhihi albaldah, aw ma ja'a bika. قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام فقال بئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو dalam kurung أو 4 يشك سهل يحسن فيهن الذكرى والخشوع ثم استغفر الله غفر له. Artinya, Yusuf bin Abdullah bin Salam ini, Abdullah bin Salam ayahnya, sahabat Nabi yang mulia. Seorang yang terkenal, yang dari orang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Namanya anak Yusuf. Yusuf ini berkata, aku datang kepada Abu Darda. Abu Darda juga seorang sahabat Nabi yang mulia. Pada waktu dia sakit di mana dia meninggal dunia padanya. Dia berkata, wahai anak saudaraku, apa yang mendorongmu datang ke negeri ini? Atau apa yang membuatmu datang? Maka aku pun menjawab, kata Yusuf. Jadi Abu Darda bertanya, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini? Maka Yusuf menjawab, tidak ada kecuali hubungan silaturahim antara dirimu atau menjalin hubungan yang pernah terjalin antara dirimu dengan bapakku Abdullah bin Salam. Lalu Abu Darda berkata, seburuk-buruk batu dusta adalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian berdiri, lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dalam kurung, Sahal perawi hadis sempat ragu, 2 atau 4. Dia membaguskan zikir dan khusyuk di dalamnya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana sebaiknya seseorang itu selalu tetap berbakti dengan kedua orang tuanya. Di masa hidup, sudah kita tahu dengan memenuhi kebutuhan mereka, menjenguknya pada saat sakit, menyiapkan fasilitas terbaik buat mereka, bertutur kata yang santun, ya, mendahulukan mereka dari diri kita, dan seterusnya. Dan setelah mereka meninggal, tentu dengan doa, dengan istighfar, dan juga pernah ada sahabat Nabi datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah tersisa dari bakti yang bisa saya lakukan setelah kedua orang tua saya meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau melanjutkan hubungan dengan orang yang kamu tidak akan mungkin punya hubungan dengannya kecuali melalui orang tuamu. Baik itu saudara dan saudarinya, tante sama paman, atau sahabat-sahabat mereka. Jadi di sini Yusuf bin Abdullah bin Salam rahimahullah, ayahnya Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, masyhur kisahnya. Dan dia tahu, Yusuf tahu kalau Abdullah bin Salam ini pernah punya persahabatan dengan Abu Darda, dan umumnya sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim itu mereka bersahabat satu sama yang lain, ya. Maka Yusuf sebagai bentuk bakti kepada ayahnya Abdullah bin Salam, dia datangi Abu Darda. Dan ini pelajaran penting bagaimana kita melanjutkan hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua kita sebagai bentuk bakti pada orang tua kita. Abdullah bin Umar bahkan pernah naik lagi jalan di atas, lagi menunggangi unta, ya, di atas unta. Kemudian tiba-tiba dia turun dan ada dia temui seorang anak muda sebaya dengan beliau, maksudnya yang sebaya, bukan anak muda, sebaya dengan beliau.
Kemudian dia persilakan untuk naik ke atas unta tersebut. Maka orang-orang sempat bingung. Ini anak badui, tidak ada yang kenal gitu di padang pasir. Lalu orang-orang pada bertanya, kenapa Anda berbuat seperti itu? Dia mengatakan, karena ayahnya orang ini dulu pernah punya persahabatan dengan Umar, ayahku. Jadi bentuk bakti pada Umar, dia berbuat baik dengan anak sahabatnya Umar. Ya, jadi seperti itu mereka melakukannya. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya seseorang bertanya kalau memang ada tamu yang datang, ya, supaya bisa lebih jelas. Ya. Seperti di sini Abu Darda bertanya, ma a'madaka ila hadhil balda au ma ja'a bika. Kira-kira apa yang menyebabkanmu datang ke sini? Gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ada tujuan, gitu kan? Pertama, Abu Darda tahu kalau ini adalah anaknya Abdullah bin Salam. Anak dari sahabatnya. Biasanya orang kalau sudah kenal, biasanya dia bertanya, ya, ada yang bisa saya bantu? Gitu kan. Jadi seakan-akan pertanyaan Abu Darda seperti itu. Ada yang bisa saya bantu, wahai anak saudaraku? Artinya kamu sampai jauh, datang jauh-jauh ke kota ini karena mereka berbeda kota gitu kan. Dan pertanyaan ini untuk mempermudah orang yang datang, apalagi memang bukan setiap hari ketemu, jarang gitu kan. Maka tentu pasti ada maksud dia datang. Dan ini boleh bertanya gitu kan. Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan, tapi malah memang membuat supaya orang yang sedang punya hajat tidak malu untuk bertanya. Ya, jadi kalau ada orang yang tiap hari kita ketemu, mungkin dia sudah tidak malu ngomong, oh saya lagi butuh pinjaman. Tapi kalau orang jarang ketemu, tiba-tiba dia ketemu, berarti ada sesuatu, ada yang mungkin. Dan salah satu akhlak yang baik dalam Islam adalah kita bertanya. Ya, ada yang bisa saya bantu misalnya. Bahasa kita lebih santun begitulah, ada yang bisa saya bantu. Oh enggak. Ya. Nah seperti Yusuf sini menjawab, enggak. Saya hanya sekedar datang melanjutkan hubungan dulu yang pernah terjadi antara engkau dengan ayahku. Maksudnya sebagai bentuk pada ayahku, aku datang menemui Anda. Seperti itulah ya. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu dan begitu juga sifat umumnya sahabat. Mereka sibuk menukil ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena mereka sangat faham kalau ilmu itu amanah, ya. Ilmu itu amanah. Jadi tidak boleh kita sendiri yang menikmatinya. Kalau kita sudah punya ilmu, amalkan, kita ajarkan. Dan sudah dijanjikan, kalau kita ajarkan pada orang lalu dia juga amalkan, maka kita akan panen pahala orang tersebut. Misalnya kita ingatkan tentang sholat, puasa, ya. Tentu sholat dengan segala macam jenisnya ya. Sholat malam, sholat duha dan seterusnya. Sholat wajib. Juga dengan puasa wajib, puasa sunnah. Pokoknya umumnya kita ya, ingatkan. Dan kalau dia melakukan, pertama penyampaian ilmu itu sudah ada pahalanya. Kalau dia lakukan, maka kita akan panen pahala pada saat dia melakukan atau dia praktikin apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu termasuk dalam sabda Nabi SAW, hal yang paling baik ditinggalkan oleh seseorang pada saat dia meninggal dunia adalah ilmu yang diajarkan. Kemudian disebarluaskan. Kemudian anak soleh yang mendoakan. Gitu kan. Ada disebutkan banyak masjid yang dibangun. Kemudian rumah untuk anak Ibnu Sabil untuk terus jalan, menggali sungai, aliran, sumur. Ya. Semua itu masuk dalamnya. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana ilmu itu termasuk bagian daripada amal jariah. Dan para sahabat memahami masalah itu. Begitu Yusuf mengatakan, saya datang memang untuk melanjutkan hubungan persahabatan antara Anda sama ayah saya, udah berarti tidak ada hajat lain kecuali hanya ketemu. Maka beliau tidak mau omong kosong Abu Darda. Langsung beliau pesankan sebuah hadis. Dan subhanallah, saking tulusnya Abu Darda menyampaikan pada saat itu, ya setelah 1000 tahun lebih beliau meninggal, di hari ini, hari Jumat yang mulia, kita sama-sama saya dan Anda masih bisa menikmati dan mendengarkan hadis ini. Apa pesan Abu Darda? Beliau mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man tawadda'a fa ahsanul wudu, siapa yang berudu
kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma qama fa shalla raka'ataini, kemudian dia berdiri lalu dia sholat 2 rakaat. Dalam kurung au arba'an, atau 4 rakaat. Yashukku Sahal. Sahal ini salah satu perawi hadis, tapi dalam sanad kita tidak disebutkan. Langsung ke Yusuf bin Abdullah bin Salam rahimahullah dan ayahnya radhiyallahu anhu. Jadi Sahal ini salah satu orang yang ada di sanad hadis yang meriwayatkan, dia ragu pada saat dia dengar atau dia nukil apakah 2 atau 4 rakaat gitu. Yang jelas dalam hadis ini dikatakan yang ditulis pasti 2 rakaat. Yang dalam kurung 4 yang diragukan oleh Sahal. Dia mengatakan siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduk kemudian dia sholat 2 rakaat, yuhsinu fihinna dzikra. Dia memperindah zikirnya, bacaan-bacaan sholatnya pada saat itu. Wal khusyu, konsentrasinya. Thumma astaghfarallah, ghafaralah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Dan ini luar biasa. Wasiat yang luar biasa. Seakan-akan Abu Darda ingin mengatakan, kalau kau datang untuk melanjutkan hubungan persahabatanku dengan ayahmu, maka aku ingin titip pesan ini penting buat kau ilmu. Ambillah. Kalau kau wudu, kau sempurnakan wudumu, lalu kau sholat 2 rakaat. Kemudian kau khusyuk. Konsentrasi dalam zikir, doa dalam sholat. Kalau kau mohon ampun, maka akan diampuni dosamu. Wasiat apa yang lebih penting daripada ini teman-teman? Datang, sudah dapat pahala, melanjutkan kekerabatan, kemudian juga diberikan ilmu. Ilmunya luar biasa, ringan. Sholat 2 rakaat. Di sini bisa masuk maknanya adalah sholat taubat. Yang ada hadis yang lain kata Nabi SAW. Dia ada seseorang hamba yang berbuat dosa, muslim berbuat dosa, kemudian dia wudu, dia sempurnakan, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia istighfar kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Dan ini lebih sejalan dengan makna hadis ini. Atau memang umumnya sholat. Karena memang umumnya sholat bisa mengampuni dosa-dosa. Gitu kan? Sebagaimana sudah kita jelaskan juga dalam bab wudu, bab sholat ya. Maksudnya bab wudu sebelum, kitab wudu sebelum ini, juga dalam bab sholat ini sering kita bahasakan kalau sholat itu juga menggugurkan dosa-dosa. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan di hadis 394, tepatnya urutan 12 dalam pasal kita ini. Dan sanadnya hasan sahih. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah ثم صلى ركعتين لا يصهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Perhatikan ya, selalu pesan Nabi membaguskan wudu. Jangan buru-buru. Nanti setiap gerakannya pastikan setiap anggota yang sudah ditentukan tersentuh air. Sempurna. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Tidak lupa atau lalai dalamnya. Konsentrasi. Khusyuk. Niscaya dosanya yang telah berlalu diampuni untuknya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dalam riwayat lain juga Abu Daud mengatakan masih nomor yang sama, nomor 12 hadisnya, "Ma min ahadin yatawadda fa yuhsinul wudu' wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah." Ini luar biasa maknanya. Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan dia salat 2 rakaat. Berkonsentrasi kepadanya dengan hati dan wajahnya, melainkan wajib untuknya surga. Hadis ke-12 dari pasal kita ini mulia sekali teman-teman sekalian. Dan ini juga menguatkan apa yang sudah kita jelaskan, makna atau pelajaran yang kita ambil dari hadis nomor 11 tadi. Yaitu dosa juga bisa diampuni dengan sholat. Kalau potongan yang pertama dari hadis, "Man tawadda fa ahsanal wudu' thumma shalla rak'atain." Siapa yang wudu kemudian dia sholat 2 rakaat. Tapi ingat ada selalu kalimat perindah. Siapa yang wudu ya, dan memperindah wudu itu. Dan ini pelajaran pertama adalah bagaimana seseorang muslim peduli dengan wudunya. Bukan cuma sekedar buka keran, gosok-gosok, selesai. Masuk air sedikit di mulut dan hidung, udah selesai dianggap. Enggak, sempurnakan. Fa ahsanal wudu. Dia sempurnakan, dia baguskan, dia indahkan. Jalankan air jangan terlalu banyak, keras kerannya. Pastikan anggota tubuh kita semuanya kena, ya. Tangan kanan sudah kena, lalu kemudian tangan kiri 1. Udah kena semua, pindah nomor yang kedua kali.
yang ketiga kali. Gitu. Ambil air 1 cakup, masukkan di mulut, pastikan kumur-kumur di seluruh rongga mulut bagian dalam. Hirup sisanya istinsyak, buang dengan tangan kiri, namanya istinthar. Sudah kita jelaskan di bab wudu waktu itu. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang selanjutnya ambil air dengan 2 telapak tangan, usapkan di wajah. Dari awal tempat tumbuhnya rambut, diputar sampai masuk ke dagu kita. Ya. Jadi ini kalau begini kan sudah kena semua termasuk hidung kita sampai mulut ya. Kemudian kita putar kalau saya bisa lakukan seperti ini. Dan alhamdulillah yang punya jenggot juga bisa menyelat-nyelatkan air 3 kali. Kemudian pastikan tangan sampai ke siku. Jangan lupa siku bagian bawah ini. Ya, karena ini batas minimal. Anda bisa lebihkan lebih bagus. Ya. Dan sudah kita jelaskan di masalah wudhu. Kalau kita pun boleh wudhu pada saat kita habis mandi. Walaupun kita tidak menggunakan busana asal memang kita di kamar mandi sendirian. Jadi shower atau keran lagi jalan kita bisa tarik lebih dari siku kita. Itu jauh lebih baik. Kanan 3, kiri 3 sebagaimana kita tahu. Lalu ambil air dengan tenang. Ambil air di bagian awal tumbuhnya rambut. Ditarik ke belakang sampai ke batang leher kita. Ya, kemudian ditarik kembali. Lalu kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping. Dan ibu jari mutar di belakang kuping. Kalau ini cuma sekali. Kemudian kaki, batas minimalnya telapak kaki. Mata kaki maksud saya. Batas minimalnya mata kaki. Ya. Kemudian dilebihkan sedikit di atas. Pastikan selat-selatkan jari tangan kita di jari kaki. Kanan dan kiri. Ya. Itu sampai selesai. Setelah itu Anda baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat dalam riwayat Imam Muslim dikatakan oleh Nabi SAW sampai membaca syahadat ini pada saat selesai wudu dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Dalam riwayat yang lain siapa yang membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mirip dengan doa kafaratul majlis setelah berwudu maka akan dicatat dan ditaruh di sebuah tempat tertutup rapat di dekat arsy-Nya Allah dan dia tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Maksudnya nanti aman sudah pahalanya tidak akan terganggu. Habis itu ada riwayat Tirmidzi Anda bisa tambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikanlah aku orang yang suka bertobat dan juga orang yang suka bersuci. Lalu Anda sholat. Tapi ini namanya memperindah, menyempurnakan wudu. Ingat air jangan mubadzir. Karena seringkali juga ada orang buka keran terlalu besar. Saya pernah gitu wudhu di masjid sebelum masa pandemi dulu. Karena sekarang kebanyakan kita sudah wudhu dari rumah kalaupun kita sholat di masjid kan. Nah itu kerannya terlalu besar sehingga basah celana dia. Kemudian orang di sebelah juga terganggu. Air banyak mubadzir. Secukupnya saja. Secukupnya. Kemudian pelajaran kedua. Thumma shalla raka'atin. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan ini pentingnya menjaga sholat. Lebih cenderung makna hadis di sini adalah sholat sunnah tadi sudah saya bilang ya. Tapi bisa juga masuk umumnya sholat apa saja. Ya, walaupun misalnya wajib yang sholat subuh 2 rakaat misalnya ya. Tapi saya bilang tadi cenderung kena 2 rakaat maka umumnya adalah sholat sunnah. Ini pelajarannya artinya sholat. Ya, setiap habis wudu sholat. Ya, ini bisa bermakna sholat sunnah wudu atau bisa bermakna sholat taubat tadi saya bilang. Pelajaran ketiga, la yashu fihima. Dia tidak lalai di dalamnya. Dari takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surah pendek setelah al-fatihah atau surah setelah al-fatihah, ruku dengan tenang, tumanina, i'tidal, dengan tenang, dengan bacaannya, sujud, dulu di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, berdiri ke rakaat kedua, begitu terus ruku lagi rakaat kedua, i'tidal, kemudian sujud lagi, dulu di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat. Semua dengan tumanina, dengan tenang. Dia konsentrasi fokus dengan doa-doanya, zikir yang diajarkan. Walaupun dia belum memahami artinya, ya, maka hadiahnya adalah ghufira lahu qaddam min dzambi. Akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Itu diampuni adalah dosa-dosa kecilnya. Kemudian dalam riwayat yang kedua tadi, ini lebih agung. Ya, kalau tadi diampuni dosa. Ya, tapi belum ada jaminan surga. Karena kita tujuannya masuk surga. Gitu kan. Di riwayat yang satu lagi tadi, mirip tadi, memperindah wudu, sholat 2 rakaat. Tapi di sini bahasanya, yukbilu biqalbihi wa wajhi alaihima. Dia hadirkan hati dan wajahnya.
Berarti dua hal ini yang harus dijaga pada saat khusyuk ini. Hati kita nggak boleh ya ada kecuali memang sholat pada saat itu. Konsentrasi kepada Allah SWT. Wajah kita pun fokus. Ya. Jadi dia tidak berpikir kemana-mana. Matanya dibuka lihat tempat sujud. Ya. Tidak noleh-noleh sana sini. Maka kalau itu dilakukan, betul-betul hatinya dan wajahnya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajabat lahul jannah. Diwajibkan atasnya surga. Ini kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada demi Allah teman-teman yang paling mahal atau lebih mahal daripada mendapatkan surga. Makanya kata Nabi SAW, ala inna sil'atullahi ghal, ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal. Balasan nanti Allah kasih mahal. Dan barang dagangan Allah adalah surga. Hadis selanjutnya nomor 395. Urutan 13 dalam pasal kita dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuddama anfusina natanawabur ri'ayata ibilina fakanat 'alayya ri'ayatul ibil farawwahtuha bil 'ashi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب atau إلا قد أوجب فقلت بخ ما أجود هذه. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, dan ini lafaz Abu Daud, juga An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan, dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam sahihnya. Terjemahannya berkata seorang sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW melayani diri kami sendiri. Kami bergiliran mengembala unta-unta kami. Kami bertugas mengembala unta. Di sore hari aku memulangkannya. Ternyata aku mendapatkan Rasulullah SAW telah berkhutbah di depan orang-orang. Aku mendengarnya SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia berdiri lalu ruku 2 rakaat, berkonsentrasi padanya dengan hati dan wajahnya, melainkan dia telah melakukan sesuatu yang mewajibkannya, saya mendapatkan surga. Aku berkata, bagus, alangkah bagusnya informasi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim berbunyi, ma min muslim yatawadda fa yusbigul wudu'a thumma yaqumu fi salatihi fa ya'lam ma yaqul illam fatala wa huwa kayawmi waladathu ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dalam solatnya dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan, melainkan dia selesai dari sholatnya dalam kondisi seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sanadnya sahih, kata Al-Hakim. La ilaha illallah. Indahnya hadis ini teman-teman. Kita ambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama dari hadis, bagaimana perkataan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang baik sekali untuk kita ambil pelajaran. Yaitu kami bersama Rasulullah SAW melayani diri kami sendiri. Artinya, mereka tidak bebankan Nabi SAW. Mereka tidak minta pekerjaan dengan Nabi SAW. Mereka tahu Nabi SAW utusan Allah menyampaikan syariat. Maka masing-masing mereka bekerja untuk urusan dunianya. Tinggal mereka menetapkan hal-hal yang halal. Dan ini pelajaran yang sangat baik teman-teman sekalian. Kita belajar daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Bagaimana kita melayani. Ya, bagaimana kita melayani diri kita sendiri dan kita tidak bebankan pada mereka. Bahkan kalau perlu kita berkorban buat mereka. Ya, kita penuhi kebutuhan mereka supaya mereka fokus dalam mengajarkan ilmu agama. Dan ini penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, dan ini yang sering kita sebutkan ya, dia menceritakan awal mula dia mendengarkan hadis. Mungkin di saat itu tidak terlalu penting informasi ini. Maksudnya informasi dia menceritakannya. Kami bersama Nabi SAW, kami melayani diri kami sendiri. Kami bergiliran mengembala unta-unta kami maksudnya. Ya. Dan aku bertugas mengembala unta. Ya. Kemudian pada saat aku memulangkan, nanti dia ada orang titip unta, dia gembalakan. Kemudian dia kembalikan lalu dia dibayar gitu kan.
Kemudian ternyata aku mendapatkan Rasulullah SAW telah berkhutbah di depan orang-orang dan aku mendengarkannya bersabda. Jadi sebenarnya histori ini, muqaddimah ini bukan masuk dalam hadis. Tapi bagaimana Uqbah bin Amir menceritakan kepada kita. Dan manfaatnya luar biasa buat kita. Karena kita tidak hadir pada saat itu kan. Berarti sahabat ini pulang dari kerja. Kemudian dia melihat Nabi SAW sedang ceramah. Langsung dia duduk dengerin. Kan bisa saja langsung dia bilang, saya dengarkan Rasulullah SAW bersabda, langsung dia masuk ke hadisnya. Tapi dia menceritakan. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pribadi, saya merasakan, mungkin Bapak Ibu juga bisa rasakan. Ada manfaat tersendiri di sini. Yang kita bisa rasakan. Kita kayak hadir pada saat itu. Oh ternyata Uqbah bin Amir pulang habis mengembala unta. Oh ternyata kerjaan dia mengembala unta. Oh ternyata dia juga. Dan mereka, karena dia mengatakan kami. Ya, artinya kami membahasakan para sahabat. Ya, itu melayani diri kami sendiri. Bekerja mereka. Tidak bebankan Nabi SAW. Dan ini informasi yang kita tidak tahu kalau beliau tidak ceritakan. Gitu kan. Kemudian bagaimana dia pulangkan unta yang dititipkan, kemudian dia mendengarkan Nabi SAW sedang ceramah, maka dia duduk ceramah. Nah, itu. Ini pelajaran keduanya. Jadi bagaimana kecerdasan sahabat-sahabat yang begini ridwanullah alaihim ya. Sering ceritakan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini ya, Uqbah bin Amir dan beberapa sahabat. Memang ada di antara mereka yang menukil muqaddimahnya. Ya. Lagi jalan bersama Nabi SAW, lagi bertemu dengan fulan, lagi lewatin kuburan, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, dan ini mirip dengan tadi ya. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia membaguskan wudunya. Perhatikan selalu sabda Nabi SAW, fa'asnal wudu, menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berdiri lalu ruku, ya, 2 rakaat. Dan ini, riwayat ini menguatkan kalau tadi yang riwayat Sahal sebelumnya, dia mengatakan 2 lalu, atau 4 dia ragu. Ini menguatkan kalau memang jumlahnya 2. Berkonsentrasi padanya dengan hati dan wajahnya. Nah mirip dengan hadis sebelum tadi ya. Artinya betul-betul dia merenungi makna-makna yang sedang dia baca. Ya. Wajahnya dia tidak tutup mata. Dia nggak noleh sana sini. Menghadap kepada Allah SWT. Dia konsentrasi. Orang kalau konsentrasi baca buku kan. Kita lihat matanya terbuka. Wajahnya serius ya. Gitu ya. Hatinya fokus. Karena kalau biar dia baca. Kalau hatinya tidak fokus dia nggak bisa paham. Nah, seperti itu kurang lebih. Melainkan dia telah melakukan sesuatu yang mewajibkannya mendapatkan surga. Lalu aku berkata, bagus, bakhin. Orang Arab itu mengatakan bakhin itu indah sekali gitu loh. Indah sekali. Dan ini ada juga sahabat bernama Abdullah, seingat saya waktu di Badar, waktu Nabi SAW mengatakan, siapapun antara kalian yang maju ke medan perang ini, lalu terbunuh oleh musuh-musuh ini, kecuali masuk surga. Maka dia mengatakan, bakhin, indah sekali ya Rasulullah, ulangin. Maka Nabi SAW ulangi lagi. Setelah itu, dia kebetulan punya 2 butir kurma, dia lagi mau habisin. Lalu dia bilang, untuk apa aku nunggu habisin kurma ini untuk menunggu masuk surga? Lalu dia buang, dan dia masuk lawan musuh, lalu dia mati syahid radhiyallahu anhu. Tapi saksi bahasan kita perkataan bakhin dalam besar. Indah sekali. Nah ini kita ambil pelajaran sini teman-teman sekalian. Ya, tadi ada keutamaan mirip tadi masuk surga. Tapi perkataan sahabat ini, bakhin ini. Artinya dia betul-betul mengetahui ini informasi penting. Begitu luar biasa mahalnya wahyu dan ilmu bagi mereka. Ilmu itu mahal teman-teman sekalian. Jangan cuma sekedar dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Anda kalau sudah dengar, ambil raih seperti mendapatkan sesuatu yang paling mahal. Bahkan ilmu itu lebih penting daripada nafas yang sedang kita hirup dan kita hembuskan. Lebih penting daripada makanan dan minuman pada saat kita lapar dan haus. Lebih penting daripada tempat tidur ya, pada saat kita sedang capek. Karena ilmu agama inilah yang memandu kita kepada mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita bisa ikuti yang benar, kita menjauhi yang salah. Dalam riwayat yang dibawanya, diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi, mulia sekali. Rugi kalau kita nggak paham ini dan ambil. Yaitu potongan yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu dengan dia memperindah wudunya, kemudian dia berdiri sholat, dan dia faham apa yang dia ucapkan. Tidak mengkhayal. Kemudian dia selesai dari sholatnya, sampai selesai dia begitu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, konsentrasi, full, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa utamanya. Utama ini teman-teman didapatkan ya,
Di antaranya orang kalau pergi haji, tidak ada pelanggaran dalam hajinya, mengikuti syarat rukunnya, dia seperti baru dari oleh ibunya. Ini luar biasa. Sholat 2 rakaat, asal konsentrasi. Artinya juga bisa dimaknakan semua sholat kalau diikuti dengan konsentrasi, maka bisa mendapatkan keutamaan rahmat Allah luas. Semoga Allah jadikan kita semua bisa mendapatkan ini. Yang terakhir dalam pasal kita adalah nomor 396 dan urutan 14 dalam pasal kita. Hanya saja dalam 14 ini ada 4 riwayat ya. Ada 14A, 14B, 14C, dan 14D. Kita akan bacakan insyaAllah. Yang 14A-nya Hasan Sahih dari Asim bin Sufyan al-Thaqafi, annahum gazaw gazwata dalam huruf as-salasil, fafatahumul gazwu farabatu thumma raja'u ila Muawiyah wa indahu Abu Ayyub wa Uqbah bin Amir. Faqala Asim, ya Aba Ayyub, fatana al-gazwu al-'am wa qad ukhbirna annahu man shalla fi al-masajid al-arba'a ghufira lahu dhanbu. Faqala ya ibn akhi, ala adulluka ala aysara min dhalik, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a kama umir wa shalla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min 'amal kadzalika ya Uqbah. Qala na'am. Hadis ini diriwayatkan Ibnu An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hasan Sahih. Artinya barang siapa atau bahwasanya, jadi ini bercerita seorang tabi'in bernama Asim bin Sufyan al-Thaqafi rahimahullah berkata bahwasanya mereka berperang dalam kurung as-salasil. Ada footnote nomor 418, ia terletak di belakang lembah Al-Qura, pernah diserbu pasukan Amr bin As tahun 8 Hijriah, sebagaimana dalam Al-Qamus. Yaqut berkata, ia adalah mata air di bumi suku Juzam. Karena itu ia dinamakan perang Zatus Salasil. Al-Baihaqi telah menulis sebagai bab khusus dalam Ad-Dalail, dan dia mengatakan ia berada lokasi di pinggiran Syam. Jadi maksudnya peperangan As-Salasil ini atau lokasi Salasil ini ada di situ, di pinggiran sungai Syam. Bahwasanya mereka berperang dalam kurung As-Salasil, tapi mereka tertinggal. Lalu mereka berjaga-jaga, kemudian mereka pulang kepada Muawiyah yang di sampingnya terdapat Abu Ayyub dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in. Asim berkata, wahai Abu Ayyub, kami tertinggal dari peperangan tahun ini, dan kami telah diberitahu bahwa barang siapa yang sholat di masjid yang 4, maka dosanya diampuni. Dia menjawab, wahai anak saudara, maukah aku tunjukkan yang lebih mudah daripada itu? Maukah kamu untuk aku tunjukkan yang lebih mudah daripada itu? Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan dan sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka perbuatan buruk yang dilakukannya diampuni. Bukankah begitu wahai Uqbah? Uqbah menjawab, benar. Hadits ini teman-teman sekalian luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di 14 ayat. Yang pertama, bagaimana jihad membela agama Allah ini bergelora dalam jiwa para salafus salih. Terbukti Asim bin Sufyan al-Thaqafi dengan beberapa temannya rahimahullah sempat mau ikut berperang, dan negeri Syam berarti lebih dekat dengan Palestina, atau seperti salah dari negeri Syam. Pada saat itu kalau diitlakkan Syam, maka sekarang ini ada 4 negara, Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordania. Nah semua ini satu lokasi, sekarang jadi 4 negara. Dan kita tadi sudah baca di footnote, perang Zatus Salasil itu ada di pinggiran sungai Syam, jadi kemudian memang berdekatan dengan keempat negara ini. Dan yang paling mulia di situ potongannya adalah yang ada Masjid Aqsa. Ini ada keterangan sudah saya sampaikan di materi tentang masalah Aqsa, Anda bisa lihat insya Allah di playlist di YouTube ya.
Maka pada saat itu dia menceritakan bagaimana mereka mau pergi berperang. Tapi karena telat keluar, pasukan sudah jalan, maka mereka tertinggal. Dan zaman dulu kan belum ada telepon, belum ada internet, kita bisa, pasukan sudah di sana, kita bisa nyusul. Mereka nggak tahu. Pasukan kemana arahnya nggak tahu. Bangunan-bangunan juga tidak sebanyak sekarang gitu kan. Maka mereka bilang, Asim menceritakan, tapi mereka tertinggal lalu mereka berjaga-jaga. Kemudian mereka pulang. Maksudnya mereka berjaga-jaga ini nunggu siapa tahu ada informasi. Karena sudah tidak ada informasi, maka mereka kembali kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah ini radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia pada saat itu menjadi khalifah. Dan dari zahir hadis Muawiyah pada saat itu yang mengutus pasukan. Dari sini teman-teman sekalian, yang kita ambil pelajaran pertama bagaimana cinta mereka terhadap jihad. Dan karena mereka ketinggalan, maka mereka pun akhirnya duduk menunggu siapa tahu masih bisa ada yang menyampaikan informasi, karena sudah tidak ada, kembali kepada siapa yang mengutusi dari pimpinan mereka. Kemudian dia menceritakan bahwasanya pada saat kembali ke Muawiyah ternyata di sampingnya ada Abu Ayyub dan juga Uqbah bin Amir. Semua sahabat Nabi. Muawiyah sahabat Nabi, Abu Ayyub sahabat Nabi, Uqbah bin Amir sahabat Nabi. Uqbah bin Amir tadi yang meriwayatkan riwayat sebelumnya. Maka Asim tidak mau menyia-nyiakan masalah ini. Pelajaran kedua, bagaimana seseorang teman-teman sekalian kalau ketinggalan kesempatan untuk mengerjakan sebuah amal soleh, jangan dia kehilangan peluang lainnya. Misalnya dia nggak sempat berpuasa sunnah karena satu dan dua hal. Baik, lakukan sesuatu yang mungkin bisa mengimbangi itu. Apalah, sedekah kah, baca Quran kah, lakukan amal-amal soleh yang lain. Supaya tidak tercatat yang ini, tercatat yang ini. Tentu kita tidak bicara amal wajib, karena wajib bukan pilihan tapi sunnah. Banyak orang kalau lewat dari dia sholat duha, sudah apa-apa, dan besok aja. Akhi, di waktu duha itu isi dengan ibadah yang lain. Dan tadi kamu lalaikan duha itu. Karena tidak bisa lagi kita kembali untuk mengisi dengan amal soleh. Kalau sudah tiba duhur, sudah habis waktunya. Allah nggak terima lagi sholat duha di waktu itu. Dan buku amalmu akan tercatat tidak ada duha di hari itu. Dan kamu akan nyesal sendiri di hari kiamat. Walaupun dia sunnah. Mungkin yang orang sholat duha tadi yang kamu tidak sholat itu mendapatkan derajat sudah 100-200 derajat lebih tinggi di surga. Kita tidak tahu kuasa Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiran dengan ma'rufi syai'ah. Jangan pernah anggap remeh sedikit pun dari amal soleh itu. Maka harus lebih hati-hati. Gitu kan? Bahkan sehingga saya Ibnu Hajar berkata, Ibnu Hajar An-Nawawi, sehingga saya Ibnu Hajar berkata, sudah semestinya setiap muslim kalau ketinggalan amal yang rutin dia kerjakan, maka dia berusaha tetap mengqadha'nya kalau rutin dia kerjakan. Misalnya dia biasa beristighfar 100 kali hari ini, setiap harinya. Hari ini dia lalai dengan pekerjaan, dia tertidur. Maka usahakan besok dia baca 200 kalau amalan sunnah ya. Dia berusaha. Dia tetap melakukan, atau dia melakukannya walaupun malam misalnya. Jadi dia biasa baca pagi, dia lakukan malam misalnya. Nah di sini Asim rahimahullah bagaimana jelinya untuk mengobati rasa rindunya berjihad, mendapatkan keutamaan. Dia mengatakan, kebetulan kan ada 3 orang sahabat itu sekaligus, dia mengatakan, wahai Abu Ayyub. Dan kemungkinan dia bertanya kepada Abu Ayyub, karena Abu Ayyub mungkin yang lebih tua atau paling tua di antara mereka. Kami tertinggal dari peperangan tahun ini. Maksudnya kami sudah nggak tahu, pasukan sudah jalan, kita mau nyusul kemana nggak tahu. Dan kami telah diberitahu bahwa barang siapa yang sholat di masjid yang 4, maka dosanya diampuni. Di sini Allahu a'lam, kemungkinan besar yang dia maksudkan adalah salah satunya Masjid Aqsa. Ada Masjid Haram Makkah, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Aqsa. Saya tidak tahu masjid yang keempat yang akan dimaksudkan, keterbatasan ilmu kami ya. Tapi yang jelas dalam hadis-hadis banyak disebutkan tentang
Sholat di Masjid Haram 100.000, sholat di Masjid Madinah 1.000, sholat di Masjid Aqsa 250 ya. Ada riwayat lain tapi sedikit dari pembicaraan ulama adalah 500 pahala. Yang lebih kuat adalah 250 pahala. Jadi Masjid Nabawi 4 kali lipat lebih besar pahalanya daripada Masjid Aqsa. Itu riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Dan ini teman-teman sekalian menandakan bahwasanya mereka ingin berjihad ke negeri Syam dan mereka berharap bisa sholat di Masjid Aqsa karena keutamanya sangat besar. Dan memang kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang Masjid Aqsa memang ada hadis tentang masalah itu. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, Sulaiman AS pada saat selesai merenovasi Masjid Aqsa, beliau berdoa 3 hal kepada Allah. Yang pertama minta diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya dan Allah kasih. Yang kedua minta sehingga saya itu minta siapapun yang sholat di masjid ini dia butuh dia sholat kecuali akan dibersihkan dosanya seperti baru lahir kalau ibunya. Itu juga Allah berikan. Ada yang ketiga semua permintaannya saya lupa ya kata Nabi Sulaiman. Saya sudah angkat ini di judul buku kami Palestina yang terlupakan. Subhanallah sekarang terlupa permintaan ya, salah dari 3 permintaan Nabi Sulaiman AS, tapi saksi bahasan kita permintaan beliau dan itu hadis dihasankan oleh para ulama. Siapa yang berwudu lalu sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa, sholat di Masjid Aqsa diampuni dosa seperti baru lahir oleh ibunya. Jadi keutamaan itu sepertinya akan dikejar oleh Asim. Ya. Ini pelajaran yang ketiga yaitu keutamaan sholat di masjid-masjid yang dimuliakan. Yang keempat, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu karena dia seorang yang faham agama, dia memudahkan orang yang sedang bertanya. Dia mengatakan, wahai anak saudara, maksudnya ayahmu, saudaraku dalam Islam. Dia seorang Arab, kalau menghormati orang mengatakan, wahai anak saudaraku, kalau memang yang diajak ngomong lebih mudah ya. Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih mudah daripada itu? Ada yang lebih mudah, bisa kau dapatkan keutamaan pengampunan dosa. Walaupun kau tidak sempat jihad. Bukan berarti di sini beliau mengatakan lebih baik ini kau kerjakan daripada jihad, tidak. Tapi karena orang ini sudah ketinggalan jihad dan menuju ke Masjid Aqsa untuk sholat, maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia menggembirakan saudara yang Muslim mengatakan, wahai anak saudara, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mudah daripada itu? Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan di sini pelajaran penting bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung menjawab dan memberikan solusi kepada orang yang bertanya. Ini berarti pelajaran kita yang ketiga ya. Jadi pelajaran pertama tadi tentang bagaimana semangat jihadnya para salafus saleh. Pelajaran keduanya adalah bagaimana pentingnya seseorang itu kalau ketinggalan amal soleh dia segera menggantikannya. Pelajaran ketiganya adalah bagaimana seseorang yang punya ilmu dan ditanyai, dia tidak membuat saudaranya muslim putus asa, bahkan dia menyampaikan apa yang diketahui yang kira-kira bisa mendapatkan keutamaan yang mirip atau serupa. Karena di sini terkait dengan pengampunan dosa. Terbukti Asim mengatakan sholat di 4 masjid maka dosanya diampuni. Dia terkait dengan dosa diampuni. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari anhu, barang siapa yang kata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dulu sebagaimana diperintahkan dan sholat sebagaimana diperintahkan, maka perbuatan buruk yang lalu diampuni. Artinya sekarang kalau kau wudhu, mau sholat, wajib atau sunnah sih, lebih umum. Yang penting kau wudhu sempurna, kau sholat seperti yang diperintahkan, khusyuk, konsentrasi ya, gerakan bacanya semua benar, maka akan diampuni dosanya. Nah untuk Abu Ayyub sebenarnya sudah yakin hal ini. Tapi di sini Abu Ayyub Al-Ansari ya, dan ini juga termasuk pelajaran kita yang keempat yang bisa kita ambil. Untuk menguatkan apa yang sedang kita sampaikan, kalau di situ ada juga penuntut ilmu atau orang yang paham, kita ajak dia untuk memberikan dukungan. Maka di sini Abu Ayyub mengatakan, bukankah begitu wahai Uqbah? Ada Uqbah bin Amir. Amir juga banyak merawat hadis. Maka kata Uqbah, benar. Uqbah juga tahu tentang apa yang sedang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. 14b-nya dengan sanad sahih dan telah lewat dalam kitab Taharah bab 7 hadis ini.
kata beliau di sini, hadits Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, dan di akhirnya berbunyi, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahl wa farraga qalbahu lillahi ta'ala idza sarafa min khati'atihi ka hayatihi yawma waladathu ummah. Jika dia berdiri lalu sholat, lalu memuji Allah, menyanjungnya, muliakannya setelah wudhu, sesuai dengan kebesaran Allah, dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah Ta'ala. Ada lagi pikiran khayal-khayal sama-sama. Dia tahu keutamaan setiap gerakan dan bacaan sholat ada pahalanya. Dia berusaha maksimal konsentrasi dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah Ta'ala, melainkan pasti dia terbebas dari kesalahannya, dosa-dosanya, sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dan itu diriwayatkan Imam Muslim. Mulia sekali. Berarti memang benarnya wudhu, sempurnanya sholat dengan kekhusyuannya, ya. Ini semua menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa. Dan mirip dengan makna yang tadi sebelumnya. Kemudian dua hadis yang terakhir 14C sahih, dan telah hadir di bab sebelumnya juga hadis Uthman di nomor 15, dan isinya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amin beri muslimin tahduruhu salatun maktubah wa yusunu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min dhunub ma lam yukti kabira wa dhalika ad-dahra kullah. Tidaklah seorang muslim mendapatkan sholat wajib lalu dia membaguskan wudu'nya, khusyuknya dan rukuknya, melainkan hal itu merupakan pelebur dosa-dosa yang sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu setahun penuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita temukan di sini pengampunan dosa semua, yang wudu yang benar, yang sempurna, sholat yang benar dengan konsentrasi. Makanya syaitan selalu membuat kita tidak konsentrasi sholat. Kalau Anda mau sholat teman-teman, tenangkan diri, tenangkan diri. Niat dalam hati dengan baik, ingin kalau perlu minta kepada Allah SWT dan berikan kekhusyuan. Baru kita fokus Allahu Akbar. Hadirkan hati pikiran kita. Baca. Walaupun kita sholat sir, mencilin suara kayak dulu sama asar, tetap wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kita dengar sendiri. Karena dengan ada suara keluar terdengar oleh kuping kita, mata kita buka, ini bisa menambah atau membantu untuk khusyuk. Selain juga kita harus menjauhkan ya, diri kita dari dosa-dosa, karena dosa merupakan peluang besar bagi syaitan untuk membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian kita lakukan gerakan dan bacaan dengan menyadari bahwasanya ini semua ada pahala. Jangan berikan kesempatan syaitan mengambil. Dan selalu niat-niatkan teman-teman hadis-hadis yang baru kita bacakan. Bonusnya wajib baginya surga. Bonusnya diampuni dosa-dosanya seperti berulang dari ibunya. Maka wajib kita khusyuk. Bahkan ulama masukkan dalam satu kewajiban sholat adalah tumani, konsentrasi. Jadi itu berlaku setahun penuh, maksudnya adalah semua sholat wajib atau sunnah. Yang terakhir 14 dia sahih di ghairihi, dan juga telah lewat pada bab 13 dari kitab sholat nomor 21, dan akan datang sebentar lagi juga hadits Ubadah. Kata beliau di sini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yakfirana. Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Yang di sini penyebutan khusus salat wajibnya. Tadi kan bisa masuk kalau sunnah mungkin riwayat-riwayat. Barang siapa yang berwudu dengan baik untuknya, sempurna wudunya, tadi sudah kita berikan gambaran dari awal pertemuan, melaksanakannya pada waktunya, azan stop semua aktivitas, apapun, mau untung 100 miliar, baik, apa saja, tinggal azan berhenti, sholat, menyempurnakan rukuknya, tidak dulu, sujudnya, tidak dulu, khusyuknya, konsentrasi dari awal sampai akhir. Maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni. Untuk diampuni. Jadi ini pengampunan dosa semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti pasal ke-15, anjuran melaksanakan sholat di awal waktu.